Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam setiap urusan. Amin. Di video kali ini kawan, saya sedang berada di lahan porang saya, yaitu lahan porang yang pertama yang kemarin saya tanam menggunakan bibit umbi antara 200 sampai 500 gram. Ini kemarin menggunakan pupuk dasar kompos limbah sawit atau solid dan arang sekam yang saya aplikasikan ke lahan porang saya ini. Nah, sekarang kondisinya sudah seperti ini. Ini usianya lebih kurang sekitar 2 bulan. 2 bulan dari setelah tanam. Nah, seperti ini. Memang kemarin saya tanam menggunakan bibit umbi yang sudah tumbuh tunas antara 3 cm sampai 5 cm. Maka perkembangannya pun cukup cepat karena umbi yang saya tanam juga sudah bertunas. Nah, ini juga dibantu dengan tidak kalah pentingnya dengan kompos limbah sawit dan arang sekam. Nah, ini tidak menggunakan pupuk lain, tidak menggunakan pupuk dasar lain, saya hanya menggunakan limbah sawit solid dan arang sekam. Kemudian saya bantu pupuk susulannya, yaitu menggunakan pupuk organik cair. Yang saya gunakan adalah cuka kayu. Cuka kayu yang saya aplikasikan ke pohon porang ini melalui semprot pada daun. Nah, itu dengan jarak interval 1 kali seminggu. Sekarang kondisinya sudah seperti ini semua, rata, subur-subur dan cukup luar biasa kalau saya bilang. Ini tingginya sekitar 170 cm. 170. Nah, memang saya sekarang sedang berada di bawah kaki gulutan. Kalau kemarin saya buat tinggi gulutan ini sekitar 30 cm, bisa kita kurangi 30 cm dan bisa dibayangkan seberapa tinggi dan subur-suburnya porang saya ini. Nah, nanti kita lihat seperti apa kondisi di bawah dengan jarak tanam yang rapat seperti ini. Ini jarak tanam 30 dalam barisan dan 40 cm antar barisan. Karena kesuburannya porang ini, maka sampai saya melewati gulutan ini pun cukup sulit. Padahal jarak antara gulutan ini saya buat sekitar 60 cm dengan tujuan untuk memudahkan saya untuk melintasi tanaman porang ini saat melakukan perawatan. Namun tetap saja saya kesulitan untuk melewatinya karena memang suburnya luar biasa dan tinggi-tinggi. Nah, seperti ini. Sulit saya untuk melewatinya. Nah, ini adalah kondisi lahan porang saya kalau kita lihat dari bawah atau di dalam gulutan seperti ini. Nah, porangnya masih ada yang baru tumbuh, ada juga yang sudah daunnya mulai hijau tua dan rata-rata masih muda. Itu kalau yang masih terlihat hijau muda berarti tanamannya masih muda, dan yang sudah terlihat hijau tua berarti tanamannya sudah sekitar 2 bulan. Nah, seperti ini kondisinya. Seperti ini yang masih muda. Saya katakan ini masih muda. Ini kalau saya genggam seperti ini. Ini genggaman saya. Dan ini pohon tinggi dan belum tua. Ini daun belum mekar dan warnanya masih hijau muda. Nah, ini adalah tanaman muda yang ukurannya genggaman saya tidak bisa mencakupnya. Seperti ini. Ini dari bibit umbi antara 200 sampai 500 gram per umbinya. Dengan jarak tanam seperti yang saya katakan, seperti ini, sekitar 30 cm, 1 jengkal lebih, 30 cm, dan antar barisan ini sekitar 40. Jarak dalam barisan 30, jarak antar barisan 40 cm. Ini cukup rapat sebenarnya kalau dari umbi. Tapi ini tetap saya lakukan, karena saya yakin tidak akan ada masalah nanti pada umbinya, dan tidak akan masalah sama pertumbuhan daun yang sedemikian subur ini. Nah, dengan adanya mulsa, keuntungan daripada mulsa, rumput atau gulma tidak akan tumbuh. Tumbuh memang, tapi tidak sebanyak kalau tidak diberi mulsa. Dan tanah akan terjaga kelembapannya seperti ini. Dan ini sudah mau muncul tunas kedua sepertinya. Ya, ini tunas kedua sudah mau muncul. Nah, tanah tetap terjaga kelembapannya, dan rumput pun yang tumbuh hanya yang seperti ini. Tidak banyak rumput atau gulma yang tumbuh mengganggu tanaman porang kita. Nah, rata kondisinya seperti ini semua. Ini kalau kita lihat dari dalam
gulutan. Nah, cukup bersih. Tapi di sini bukan kita bersihkan, memang sejak awal rumput atau gulma enggan untuk tumbuh. Yang pertama dia tertutup mulsa, yang kedua ternaungi oleh rimbunnya daun porang sehingga rumput enggan untuk tumbuh. Ada hanya beberapa terlihat ada beberapa, tapi tidak sehebat kalau kita tidak menggunakan mulsa. Nah, seperti ini. Ini masih muda-muda, seperti ini masih hijau muda. Ini tanaman berarti masih muda. Nah, ini ada yang bisa saya cakup dan ada yang tidak bisa saya cakup seperti ini. Kondisinya cukup besar, cukup subur-subur. Ini usia lebih kurang 2 bulan. Ini masih ada kemungkinan untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi dan lebih besar lagi. Karena usianya baru 2 bulan. Nah, yang saya katakan pupuk limbah sawit solid itu memang luar biasa. Kita tidak ada kendala di sini, tidak ada kendala. Mudah-mudahan di lahan porang saya ini tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit. Seperti yang biasa kita temui, penyakit di tanaman porang itu adalah jamur batang. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan tidak ada. Nah, seperti itu. Ini juga cukup besar. Nah, ini tanaman masih muda. Nah, ini sudah tumbuh tunas kedua karena tanaman yang pertamanya sudah tua. Tua dalam arti kata sudah cukup umur 2 bulan, daunnya sudah hijau, batangnya sudah hijau. Sudah tumbuh tunas kedua. Ada beberapa yang sudah tumbuh tunas kedua dan masih ada yang baru mau mekar kuncup seperti ini. Nah, seperti ini. Itu baru mau mekar kuncup. Nah, memang tidak sama pertumbuhan porang itu nanti. Nah, ini bahkan sudah ada yang tunas keduanya sudah tumbuh. Tapi tingginya porang ini bisa sama. Bisa sama semua rata seperti ini. Dan daunnya cukup hijau. Dan ini saya katakan cukup subur. Nah, ini saya ambil dari atas. Nah, seperti ini. Nah, jadi demikian kawan. Pupuk limbah sawit solid sangat luar biasa untuk porang. Saya rekomendasikan di mana kawan-kawan pengen bertanam porang yang mudah untuk mendapatkan solid atau limbah sawit, pergunakan pupuk kompos limbah sawit atau solid tersebut. Saya rekomendasikan, ini luar biasa. Dan saya sudah mencoba dan bukan omong kosong, tapi hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Luar biasa. Jadi, demikian dulu kawan video ini. Semoga menginspirasi, memberi semangat dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.